Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Septia Sulestiana dari kelas BKI 3B dengan NIM 2313450. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang dokter asal Australia yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Teori telah relevansi pemahaman kita tentang pemikiran manusia, terutama mengenai alam bawah sadar. Konsep-konsep yang ia kemukakan masih relevan sehingga saat ini dan sering digunakan dalam psikologi, psikiatri, dan bahkan dalam seni serta sastra. Selanjutnya, konsep utama dalam psikoanalisis Freud. Yang pertama, alam sadar dan tak sadar. Freud membagi pikiran manusia menjadi 3 level kesadaran. Pertama, sadar, peristiwa yang kita sadari. Yang kedua, prasadar, ingatan yang dapat kita ingat jika kita mengingatnya. Dan yang terakhir, 3, sadar, pikiran, perasaan, dan dorongan yang tersembunyi di luar kesadaran kita. Yang kedua, id, ego, dan superego. Freud mengusulkan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, id, bagian primitif yang didorong oleh prinsip kenikmatan, mencari kepuasan segera tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Yang kedua, ego, bagian yang realistis, bertindak sebagai mediator antara id dan superego, mengikuti prinsip realitas. Yang ketiga, superego, bagian yang moral, mewakili nilai-nilai sosial dan budaya, bertindak sebagai semacam pembatas terhadap dorongan id. Selanjutnya, mekanisme pertahanan ego. Ketika terjadi konflik antara ego, id, dan superego, ego akan menggunakan mekanisme pertahanan seperti penindasan, proyeksi, dan rasionalisasi dan sublimasi untuk mengurangi kecemasan. Yang kedua, kompleks, audifus, dan eklektra. Freud berpendapat bahwa kanak-kanak mengalami tahap perkembangan psikoseksual yang melibatkan perasaan cinta dan cemburu terhadap orang tua lawan jenis. Selanjutnya, teori penting Freud. Yang pertama, teori seksualitas. Freud percaya bahwa dorongan seksual adalah kekuatan pendorong utama dalam kehidupan manusia. Yang kedua, teori mimpi. Freud mengartikan mimpi sebagai jalan pintas menuju alam bawah sadar, di mana keinginan dan konflik yang tertekan muncul dalam bentuk simbolis. Yang ketiga, teori trauma. Freud berpendapat bahwa pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak dapat memiliki dampak jangka panjang pada kepribadian dan perilaku individu. Selanjutnya, ada solusi terhadap masalah. Psikoanalisis Freud telah digunakan sebagai metode terapi untuk membantu individu mengatasi masalah emosional dan psikologis. Melalui teknik seperti asosiasi bebas dan interpretasi mimpi, terapis dapat membantu pasien mengakses dan memahami alam bawah sadar mereka. Nah, selanjutnya itu ada penerapan teori Freud dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat atau membantu kita. Yang pertama, memahami diri sendiri. Dengan memahami id, ego, dan superego, kita dapat lebih memahami motivasi dan perilaku kita. Yang kedua, membangun hubungan yang lebih baik. Dengan memahami mekanisme pertahanan ego, kita lebih memahami mengapa orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik batin. Dengan mengakses alam bawah sadar, kita dapat mengatasi masalah yang terpendam dan mencapai penyelesaian. Baik, dari semua yang saya paparkan, saya akan menyimpulkan dari penjelasan di atas. Jadi, Sigmund Freud adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah psikologi, meskipun teorinya masih terus diperdebatkan. Warisannya tidak dapat diabaikan. Konsep-konsep yang ia kemukakan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita yang tentang pikiran manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan atau paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.